92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padangnya, selamat malam dulu kita ucapkan untuk Dun Sana Padangnya di mana saja berada ya. Tentunya saat ini kita masuk dengan program Minang Kreatif dan di studio alhamdulillah sudah hadir ya bersama narasumber kita. Ada abang-abang ya. Ini ada teman-teman kita dari Beroksi ya benar ya. Ya oke kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sehat ya semuanya ya, abang-abang ya, atau teman-teman nih? Iya, alhamdulillah. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih Bang, bersama kita panggilnya Dunsana Bang ya. Oke, silahkan. Halo, selamat malam Dunsana. Saya Eno dari Biroksi. Ya, halo selamat malam Dunsana. Saya Pandri dari Biroksi. Di samping juga ada Ibe dan Arif dari Biroksi. Oke, nanti teman-teman bakal ada lagi Bang ya yang hadir ya. Iya. Oke deh, boleh nanti untuk Dunsana Pandangnya boleh bertanya silakan ke seperti biasa di line teleponnya perempat di 0751 8124414 atau boleh chat via WA kita di nomor 0811 660924 gitu Dunsana Pandangnya. Baiklah, nanti sama 1 jam kita akan berbincang bersama Beroksi, ini musisi Minang Dunsana Padangnya, dan aku baru tahu lagunya keren. Dan video klipnya juga lucu ya. Ada ceritanya sepertinya nih Bang ya. Oke deh, ini pengen bertanya nih Bang, awal mulanya Beroksi ini kapan nih Bang? Berdirinya gitu deh. Ya, kita boleh silakan dulu nih, siapa yang menjelasin nih? Iya, boleh. Ya. Oke, silakan. Oke, untuk Dunsana kita Biroksi berdiri pada tahun 2010. Di bulan Oktober juga tanggal 26. Oke. Iya, udah tua. Enggak juga sih, tapi semangat muda nih. Semangat tetap muda. Iya, harus nih. Ya, ini biasanya Bang pasti dong ada motivasinya nih. Biasanya kan kalau ini kan sebuah band Bang ya, band gitu Dunsana Padangnya. Nah, pasti ada beda kepala nih, pasti beda pikiran. Nah, ini gimana ngumpulin ini? Atau memang kita abang-abang nih punya tempat kumpulan, pada ngumpul nggak ada hasil, yang mendingan ini kita punya karya nih, kita bisa musik, bisa suaranya bagus, atau memang dari hobi semua teman-teman abang-abang terjadilah atau terciptalah Beroksi ini. Kalau awalnya sih kita memang satu hobi, ya musik. Terus kalau untuk berbeda pandangan itu wajar sih ya Kak ya. Ada 7 kepala di dalam. Dan ya tetap untuk nyatunya tuh ya musik gitu kan. Tetap satu musik, satu genre yang kita sama-sama suka. Habis itu ya kita juga punya program yang setiap sekali seminggu tuh kita harus wajib ngumpul. Mau bahas karya atau latihan, ya pokoknya sekali seminggu tuh kita wajib ngumpul gitu sih untuk menjaga itunya. Silaturahminya ya Bang ya. Kekompakannya deh ya. Oke deh. Ini kalau Bang yang vokalisnya ini udah hadir atau belum nih Bang? Vokalis lagi siap-siap tuh Kak. Lagi siap-siap lah ya. Nanti deh kita akan berbincang lebih lengkap nih Dunsana Padang personilnya ya. Oke deh. Kalau untuk Abang aku lupa nih. Boleh silahkan lagi deh ini. Perkenalkan lagi nih dengan abang yang pakai topi, siapa ini? Pandri. Bang Pandri. Iya. Oke, Bang Pandri. Kalau yang satu lagi pakai kacamata. Eno. Bang Eno, baiklah ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu Dunsana Padangnya ya. Oke deh. Kalau Bang Pandri ini di Beroksi ini megang alat musik apa nih Bang? Ya saya Pandri pegang alat musik keyboard. Ya. Oke. Uh-uh. Kalau Bang Eno?
Kalau saya gitarisnya Biroksi. Asik, gitaris ya. Pencipta lagu juga. Wah, keren nih. Boleh dong ciptaan berapa detik nih, boleh nih Bang. Ntar kasih challenge ya. boleh tuh. Boleh, asik, boleh ya. Oke, kalau seorang musisi ini Bang ya, jiwa-jiwanya tuh luar biasa ya. Kalau saya dapat tantangan ciptakan lagu, ciptakan musik, langsung oke ya. Oke deh. Ini kalau boleh tahu nih Bang, Biroksi nih apa? Ya, Biroksi bener ya Bang ya. Aku Bener. takut salah sebut nama nih. Ini pasti punya sejarah atau ada kisahnya nih. Boleh silakan. Siapa yang ingin cerita ini Bang Eno atau Bang Pandri nih? Ya gantian lagi Kak. Bang Eno deh. Bang Eno aja lah. Silakan deh Bang Eno. Sebenarnya Biroksi ini adalah kumpulan kita berteman itu udah dari kecil, sama-sama punya hobi musik ya. Dibentuk dari senior-senior yang bentuk kami dulu sejak kecil, kemudian digabungkan untuk jadi satu band. Nah, dari situlah kami mulai bermusik bersama, kemudian ketemu dengan sampai SMP, SMA, kemudian bertemu sama teman-teman yang lain di waktu kuliah lagi. Baru kembali lagi Biroksinya. Terus ikut event, salah satu event kalau nggak salah Indie on Radio. Kemudian kita ikut di situ, alhamdulillah jadi juara 1. Dari situ mulai semangat kita lagi bermusik. Nah, gitu kan. Wah, lama juga ya. Iya Kak. Kisahnya dari SD ya. Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang adem gitu di Sorong Padangnya ya. Silaturahminya gitu di Sorong Padangnya, dan juga silaturahmi tapi ada berkaryanya gitu di Sorong Padangnya. Oke, ini sudah hadir nih, ini narasumber kita yang lainnya di Sorong Padangnya ya. Ada vokalisnya juga nih Bang ya. Iya. Iya, oke. Ada lagi siapa nih yang mau ikut gabung? Baik, boleh. Ini boleh perkenalkan diri dulu nih, dengan siapa ini yang Abang baru hadir nih, baru datang? Ya, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibe dari vokalisnya Biroksi. Bang Ibe ya. Ya. Oke, Bang Ibe ini vokalis nih. Dari suaranya nih udah beda ya. Ini sudah Tune-nya udah beda. Ya udah beda nih. Oke deh, Bang Ibe sebagai vokalis. Ya, ini kalau ketika ikut gabung ke Biroksi ini ada ini enggak, tesnya enggak masuk Bang Ibe, kalau boleh tahu nih. Tesnya. Oke, Bang Ibe. Oke, silakan. Kita nggak ada tes-tesan ya. Oke, langsung aja ya. Ya, jadi memang dari personel kami ini Biroksi, band lokal Padang. Jadi kami ini memang dari teman-teman dari kecil. Oke. Teman-teman kecil yang sama-sama hobi ngeband gitulah dari dulu. Oh, siap. Jadi memang hobi musik semuanya ya. Ya, Ngeband ya. benar. Oke deh. Oke, nah sebelahnya Bang Pandri ini siapa? Ini boleh perkenalkan diri dulu. Mohon maaf deh ya. Ya harus berbagi dulu nih. Halo, dengan Abang siapa ini? Boleh perkenalkan diri bersama Dun Sanak Pandangnya ini. Halo. Dengan iya, Ya, dengan siapa nih? ketutupannya. Iya. Saya Arif. Saya Bang Arif? posisi basis. Oke. Basis ya. Ya. Oke, siap. Ini berarti ini dari SD sampai sekarang terciptalah Biroksi ya Bang ya. Iya. Iya. Jadi penuh sejarah nih. Ini kalau boleh tahu nih personilnya berapa nih Bang Eno atau Bang Pandri? Sebenarnya Biroksi itu ada 7 orang. Baik. Cuma karena ada yang beberapa yang ada yang lagi sakit juga, kemudian ada yang berhalangan hadir karena pekerjaan juga. Jadi kita cuma berempat malam ini. Yang penting Dun Sanak tetap semangat juga. Iya dong, semangat ya. Walaupun di luar hujan Bang ya. Hujan badai tetap hadir ya Tetap di sini hadir, ya ya. Bang ya. Oke deh, Dun Sanak Padangnya kita perkenalkan lagi nih. Ini narasumber kita ada Biroksi, ini musisi Minang ya, anak Minang, dan tentunya Dun Sanak Padangnya juga bisa bertanya bersama abang-abang kita dari Biroksi untuk malam hari ini di line teleponnya di 0751812414 atau boleh chat via WA kita malam hari ini di 081166092440 gitu Dun Sanak Padangnya. Baik deh, ini
Bang Eno deh. Ya. Ya, ini seru Bang Eno. Bang Eno kan ini katanya selain gitaris ya, Iya. pencipta lagu juga nih. Iya. Ya, alhamdulillah. penulis lagu. Nah itu ada nggak sih Bang kalau seandainya lagi santai kepikiran ini idenya langsung tercipta sebuah lirik lagu atau gimana Bang? Apa tunggu moodnya dulu atau ya lagi santai gitu? Macam-macam sih sebenarnya di sana ya. Kalau kadang secara spontan pun ada bisa jadi Oke. sebuah lagu. Mm-mm. Kadang tunggu mood pun baru bisa. Misalnya sekarang bikin judulnya dulu kan Iya. misalnya. Bikinnya judulnya misalnya hujan. Mm-mm. Terus moodnya tahun depan baru dibikin tahun depan gitu. Baik. Idenya hujan ya, moodnya Iya. besok tahun depan. Oke deh, Bang Eno kita tahan dulu ya. Iya. Kita akan terima dulu nih penelpon kita di malam hari ini. Halo, Oke. selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, sepertinya ada kendala nih, Bang. Baik, boleh untuk Nusantara Padangnya silakan, yang mau bertanya silakan nanti ke line telepon kita di 0751812414 atau di 0811660924 Nusantara Padangnya. Baik, ini masih ke Bang Eno dulu nih. Iya, Ya, berarti ada inspirasinya kalau sekarang hujan, tahun depan baru tercipta lagunya ya. Oke deh, yang nggak apa-apa, penting bisa tersalurkan inspirasinya Bang ya, Bang Eno ya. benar sekali. Oke deh. Nah kalau untuk Bang Ibe, aku penasaran ya karena aku baru tadi ngelihat video klipnya atau videonya ya Iya, di YouTube terima kasih. nih. Bang Ibe gimana nih inspirasinya? Karena kan kalau melihat dari videonya itu temanya arah-arah ke jadul ya. Orang-orang. Nah, gimana tuh? Memang apakah ada temanya nih, Bang Ibe? Temanya nggak ada sih, cuma memang itu memang karakter dari Biroksi masing-masing aja Oh, sih. siap. Iya. Karakternya ya. Oke, nah Bang Ibe sebagai vokalis nih gimana untuk kan biasanya kalau sebuah band itu kalau punya vokalisnya suaranya bagus terus menyatu dengan pendengar. Nah, kalau dari Bang Ibe sendiri gimana tipsnya itu? Ini kan karakter masing-masing nih. Nah, kalau Bang Ibe sebagai vokalis gimana karakternya untuk supaya pendengar enak terus mengingat terus nih Beroksi nih. Ya intinya sih kalau buat kita ya yang penyanyi, intinya nyanyi dari hati, dari siap. setiap lagu-lagu yang dibawakan. Apalagi sebuah lagu karya yang kita bawakan harus dari hati, dan dengan tersampai dari hati akan sampai juga ke pendengarnya dengan Iya. lebih bagus ya. Ya, oke. Packagingnya Bang ya. Ya. Oke, siap. Ini pernah nggak Bang Ibe suaranya serak gitu ketika batuk kan? Karena kan vokalis sama ya dengan penyiar ya Bang ya. Iya benar-benar. Kalau nggak bisa dijaga pola makan, minumnya atau lagi kelelahan pasti berpengaruh ke suara. Kalau Bang Ibe sendiri gimana ini menjaga kualitas suaranya supaya tetap bagus nih ketika perform? Lebih ngatur waktu aja sih. Oke. Jadi kalau ada job-job, nah kita nanti ada jauh-jauh hari nanti kita jaga-jaga suara, dan tiap hari pun jangan lupa minum air putih. Wah iya, Putih wah yang tipsnya banyak. bagus nih ya. Iya, Karena air putih ini gratis Bang ya, iya. nggak bayar. Oke deh. Baik, ini kita jeda dulu, tahan dulu Bang ya. Ini ada yang ingin masuk ke WA kita nih Bang. Malam Kak, saya Yani di Balai Baru. Suka banget sama lagu Beroksi, Kalah Cinto Dek Harato. Nah ini siapa penciptanya nih Bang? Kemudian inspirasinya dari mana? Kemudian konsepin video klipnya siapa? Kemudian ceritain dong keseruan syutingnya. Dan next project apa nih Bang? Terima kasih. Banyak nih ya pertanyaannya. Oke deh, pertanyaan pertama Bang, Kalah Cinto Dek Harato, ini siapa pencipta lagunya nih? Boleh siapa yang ingin menjawab ini pertanyaan dari Yani di Balai Baru di WA nih?
Selamat malam Yani yang ada di Balai Baru. Nah, Judul lagunya Cinto Kaladek Harato. oh Ya, kebalik ya, iya. Cinta Kali Harato. Itu diciptakan oleh Eno. Oke, Bang Iya. Eno. Wah, diam-diam nih udah ada karyanya nih. Kemudian Apa lagi pertanyaannya Kak? kemudian ada ini inspirasinya dari mana nih, Bang? Ini mungkin ke Bang Eno lagi nih. Iya, langsung ke Bang Eno. Bang Eno deh cipta lagunya. Jadi inspirasinya nah lagu Cinto Cinto Kalah de Arato ini Oke. inspirasinya memang spontan aja kayak yang kakak bilang tadi kan. Jadi awalnya dari bercanda aja ala biaso dek kami. Kemudian dari kita ambil lirik yang itu untuk kita jadikan sebuah ref. Oke. Kemudian kalau udah refnya udah selesai, baru kita bikin verse 1 dan verse 2-nya. Terus temanya siap. ke arahnya ke arah percintaan misalnya. Baru kita atur alur ceritanya gitu. Baik. Nah, kalau ini konsep video klipnya siapa nih, Bang? Yang mengatur gitu. Boleh siapa nih, Bang? Ya, konsep videonya kita sama-sama dan kebetulan kita juga dibantu juga oleh Karir ya. Karir tim kreatif sekalian juga dia yang ngambil video, editing semua. Terus mulai dari semua konsep yang ada di situ ya kita kerjakan bareng-bareng gitu kan. Oke, siap. Jadi dikerjain bareng-bareng dapat supaya lebih bagus karyanya, Bang ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk keseruan dalam syuting ini dulu apa nih, Bang? Untuk mungkin Cinto Kalade Harato itu gimana, Bang? Cerita keseruan di belakang layarnya ketika syuting. Ya banyak sih kasih serunya. Banyak ya. Karena kita pengerjaannya tuh 1 hari. Satu hari di 2 titik 2 daerah. Sambil bagi tim juga untuk kejar-kejaran sama waktu gitu kan. Terus ada juga ide-ide yang memang munculnya di situ gitu. Oke, siap. Dengan karakter juga, karakter utama di sana kebetulan drummer kami Haris Saputra yang bisa dipanggil Ais. Iya. Karena beliau juga banyak keunikannya, jadi kok ketawa langsung nih. banyak ulang-ulangnya. Oke, baik. Nah, terakhir pertanyaan nih, Bang, dari Yani di Balai Baru. Next project apa nih yang akan dilakukan sama Beraksi nih, Bang? Ya, kalau next projectnya kita yang sekarang nih kita sibuk di promo lagu-lagu yang udah promo album Pitua Pataba Cinto dulu. Oke. Kemudian sambil jalan kita juga mau proses video klip satu persatu dari lagu tersebut. Ya doain aja semoga cepat selesai. Oke, amin ya. Ini kalau mendengar beberapa lagunya aku denger nih. Ada mini album ya, Bang ya? Iya, betul. Nah, itu apa aja tuh, Bang, dalamnya tuh lagu-lagunya? Ya mini album Pitua Pataba Cinto terdiri dari 6 lagu. Yang pertama ya tadi Cinto Kalade Harato. Jadi yang kedua ada Pitua Pataba Cinto sendiri. Sabana Sayang, Santai Kawan. Oke. Ni Ado Dayo Tiado. Pulang Basamo. Pulang Basamo. Jadi ada 6 ya? Ada 6. 6 lagu gitu di Sana Padangnya. Nah, kalau untuk bisa didengerin itu di mana nih, Bang, untuk Dunsana Padanga yang ingin mendengarkan lagu-lagunya ini, Bang, mini album dari Beraksi ini, Bang? Ya, sudah tersedia di semua platform musik digital. Ada YouTube, ada Spotify juga. Terus soundnya juga udah bisa dipakai di Instagram, di TikTok, Facebook dan lain-lain sih, Kak. Baik. Nah, kalau untuk genre musiknya nih, Bang, ini kalau Beraksi nih ke arahnya mana nih, Bang? Kalau Biroksi pastinya kita memilih ska dan reggae. Oke, ska dan reggae. Iya. Wah, ini unik nih ya.
Unik nih Dusana Pananga. Jadi boleh ya kalau Dusana Pananga penasaran dengan lagunya dari Beroksi itu boleh di YouTube channel YouTube-nya ya. Iya. Oke deh. Baik deh, abang-abang Beroksi nih kita jeda dulu ya. Iya. Nah, kalau Dusana Pananga penasaran dengan lagunya yang tadi kita sebut Cinto Kala Deharato, kita akan dengarkan yang berikut ini Dusana Pananga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di 92,4 MHz. Oi adia sayang, oi adia nande nai cinto. Indah tabayang adia lah tabang karimbo. Apa gunanya kita manjalin cinta dulunya, tapi adia bajadi jo urang pulo. Mulai cuba dah bacampur yoraki maco, dan paling aco kita makan sama soba duo. Bukannya dulu hanya denainan di hati sajo, mangako kini ditinggalkan karena harato. Allah biasa dek kami, Allah biasa dek kami, laka bajadi digantung tindak batali. Allah biasa dek kami, Allah biasa dek kami, onde malang oi antah bilo kababi. Mulai cuba dah bacampur joraki maco, dan paling aco kita makan sama soba duo. Bukannya dulu hanya denainan di hati sajo, mangako kini ditinggalkan karena harato. Allah biasa dek kami, Allah biasa dek kami, laka bajadi digantung tindak batali. Allah biasa dek kami, Allah biasa dek kami, onde malang oi antah di loka babi. Allah biasa dek kami, Allah biasa dek kami, laka bajadi digantung tindak batali. Allah biasa dek kami, Allah biasa dek kami, onde malang oi antah di loka babi. Onde malang oi antah di loka babi. Onde malang oi antah di loka babi. Asailah Allah biasa dek kami, Allah biasa dek kami, laka bajadi digantung tindak batali. Allah biasa dek kami, Allah biasa dek
nyari gedung acara yang parkirannya luas. Kamu kenapa, Tari? Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini. Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan? Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Hehe. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak? Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang. Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 46. Ayo, booking tanggalmu sekarang. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sembilan 92,4 MHz Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sara Padangnya. Kita kembali di program Minang Kreatif Dun Sara Padangnya. Tentunya masih bersama dengan Beraksi Band Dun Sara Padangnya ya. Dan boleh untuk Dun Sara Padangnya yang mau ikut bergabung bertanya dengan narasumber kita, silakan saja. Kita sapa lagi, halo abang-abang ya. Halo. Iya, saya hello dulu deh ya ke kamera ya. Oke deh, Bang Eno sama teman-teman, kita coba terima dulu penelpon kita di malam hari ini ya, Bang ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, ada Fitro ini, Bang. Lama juga nih gak menyangka kita gini. Iya, benar-benar kreatif selalu ada ya, Fitro ya. Aduh. Oke deh, silakan Fitro bertanya ini dengan narasumber kita. Abang. Waalaikumsalam. Mantap kali ini ya lagunya nih. Saya nikmati saya sekali ini ya dengan lagu-lagunya ini ya. Selain lagu Minang ada nggak ingin membawakan kayak lagu nasib Kasidah tuh, kayak ada tuh grup WJ kayak grup Wayahan apa itu yang sering diputar-putar tuh di masjid-masjid di Solo tuh ada
grup gambus ada enggak ada enggak kayak berkecimpung di grup Melawi karena kan biasa kan anak-anak muda kan suka juga dengan semacam Melawi, gambus. Oh, arah ke genrenya ke religi gitu ya, Petro ya? Iya. Baiklah. Ada enggak terkaitannya ke situ karena kita jangan mau kalah dengan di Jawa kan banyak tuh grup kayak itu. Kalau bisa kita di Sumatera Barat juga ada kayak Kim Rabana, apa itu. Jangan kita mau kalah dengan di Jawa. Di Jawa banyak kayak itu tuh. Kalau bisa kita di Sumatera Barat. Baik deh, Petro. Nah, ini gimana nih? Boleh, ini dijawab langsung sama siapa nih Bang Enoka, ada Bang Pandri atau Bang Ibe sama Bang Arif nih. Ikut aja ya. Oke, baik, terima kasih Petro ya. Doka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini agak jauh ya Bang ya. Boleh dijelaskan lagi nih Bang Ibe, Beroks ini apa nih genre lagunya nih Bang? Silakan ini Bang Ibe atau Bang Eno nih. Ya, Biroksi genrenya itu reggae sama ska ya. Oke. Dan tidak tertutup kemungkinan juga kita bakal kolaborasi dengan aliran-aliran musik ya seperti gambus, tradisional atau apa aja. Yang penting memang ada konsepnya ke sana. Jadi doain aja semoga bisa terrealisasi gitu. Amin ya. Apalagi kalau mau Ramadan tuh biasanya ada kolaborasi Bang ya. Iya, lagu-lagu religi gitu. Oke, baik. Nah itu Fitro udah dijawab langsung ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Thank you Bang Fitro. Iya nih Bang Fitro di Kalumba ya Bang ya. Iya. Oke. Salam kenal Bang, salam kenal. Baik, boleh silakan nanti untuk Suara Pandangnya ingin bertanya silakan saja karena kita masih ada panjang waktunya 30 menit lagi Suara Pandangnya ya. Silakan nanti ke line teleponnya di 0751812414 atau di 0811660924. Ini ada lagi nih Bang yang ingin bertanya ya, menelpon nih. Kita terima lagi ya. Siap. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Aku salam lagi. Oke, balik lagi Fitro nih. Ingin juga apa ya Bang, juga penikmat musik-musik seperti itu juga itu. Jadi saya juga menikmati minang hampir semua genre ikut saya nikmati. Penikmat musik nih. Iya, karena saya kan dulu sekolah di Mambang di SMK 7 Padang. Saya sekolah sini ada di Sumatera kan, jadi saya bukan sombong tidak ya, jangan begitu sombong. Tapi saya juga tim ini juga lah tim yang terlibat di kesenian tuh. Iya. Memang di sini juga banyak. Jadi saya kan suka juga tuh dengan lagu-lagu yang seperti itu. Betul yang saya masalah itu kan saya kaki saya ketawa aja siapa Bang karena saya kan ini kalau maaf ya bukan sombong atau enggak, saya enggak mau orang sombong ya, karena ada orang yang lebih hebat daripada saya, tapi saya bersikap aja karena saya juga boleh dibilang ada bakat ke situ lah kan. Tapi saya sibuk sayang, tapi takutnya kalau kita kayak semua sama aja, sombong kali ini orang. Nggak boleh sombong ya Fitro ya. Ntar hilang kemampuannya. Mau sombong sebenarnya sih, tapi baiklah. Ibaratnya gini, saya kan penikmat juga akibatnya. Penikmat juga pemain gitu. Iya. Jadi ada enggak? Kebetulan teman-teman nih Kecamatan SMKI atau bagaimana nih? Karena saya sudah merasakan ini apa kok kamar SMK Kucu sama Jawa. Kalau iya Kecamatan 2022, Kecamatan 2022 ini. Oke. Iya. Ada lagi pertanyaan Fitro? Kalau iya kok bisa bertemu dengan grup ini? Awalnya bisanya itu seperti apa? Oke, sepertinya Fitro nggak dengerin obrolan kita awal tadi ya. Maksud saya bukan maksudnya kok bisa bertemu ya. Hanya itu belajar musik itu atau giga apa itu maksud saya gitu kan. Itu ya. Saya sebut lagi kalau aku jadi
Baiklah musik itu Fitro. dari siapa? Oke. Koko Giga atau ada yang melatih? Oke, baiklah. Terima Ya, kasih oke, Fitro assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini siapa nih, Bang? Yang akan menjawab ini pertanyaan Fitro lagi nih. Belajar musiknya otodidak atau memang ada apa? Sekolahnya. Boleh silakan. Siapa nih, Bang Eno kah atau Bang Arif kah atau Bang Arif deh coba nih. Boleh. Nggak denger nih suaranya. Atau sebelum ke Bang Arif dulu. Silakan Oke. Bang Eno. Thank you banget semangatnya Bang Fitro, ini luar biasa sekali. Iya. Sebagian dari kita sebenarnya dari kecil itu hanya dibina sama senior-senior yang ada di kampung. Jadi kita otodidak. Tapi sebagian dari kita ada juga yang sekolah musik, langsung kita kasih ke orangnya. Iya nih, Bang Arif nih. Iya. Gimana tuh Bang tanggapannya tuh pertanyaan dari Fitro, Pak? Saya sendiri sebenarnya nggak dari SMK 7 ya, SMKI ya. Nggak, saya dari SMA biasa, cuma melanjutkan kuliah di kampus seni musik. Oke. Jadi memperdalam lagi Bang ya? Ya, satu lagi waktu itu saya memang nggak tahu bahwasanya di Padang ada SMK yang mengenai jurusan seni gitu. Saya bukan dari Kota Padang. Oke. Dari luar Padang. Dari luar Padang. Oke sih. Kalau seandainya tahu mungkin saya juga bakal masuk SMKI gitu. Karena nggak tahu. Baiklah. Ini udah dijawab ya Fitro ya. Ya ini lengkap nih. Thank you. Baiklah. Ini aku pengen bertanya nih Bang mengenai mini album yang ada 6 lagunya tadi, ada yang Pituah Patah Bacinto ya Bang ya. Iya. Ada. Tadi sudah kita putarin juga nih Cinto Kala Deharato. Itu inspirasi lirik lagunya nih apa nih Bang Eno mungkin ya, kan ini Bang Eno ya. Ya awalnya sih dari bahasa tongkrongan kita ya di Biroksi. Kadang ada teman yang terlambat kan, nah kemudian kita sindir dengan kata lah biaso kami kan gitu. Kita sindir dengan kemudian secara tidak sengaja sepertinya ini liriknya bagus untuk dijadikan sebuah ref. Kami olah liriknya. Alhamdulillah jadi sebuah lagu. Oke, karya yang bagus nih ya Bang ya. Spontanitas tapi Iya. luar biasa hasilnya. Alhamdulillah. Oke deh. Ini ada yang bertanya lagi nih Bang di WA kita ya. Masih dari Yani di Balai Baru. Kenapa memilih ciptain dan bawain lagu Minang Bang? Mungkin karena tadi kan genrenya ska Bang ya, sama reggae ya di Beroksin. Nah, ini boleh siapa yang ingin menjawab nih Bang pertanyaannya? Kenapa milih ciptain dan bawain lagu Minang? Ya, terima kasih Kak Yani. Ya, kalau awalnya sih kita ciptain karya tuh memang untuk nasional ya Kak. Tapi ada beberapa momen kita reguleran di beberapa kafe. Ada kita bawain beberapa lagu Minang dengan versi kita, gaya musiknya, genrenya itu kita jadiin jadi ska dan reggae. Kemudian kita videoin, terus kita share di Instagram, di TikTok, ternyata rame. Dari situlah inspirasi. Sampai sekarang bagus ya. Iya, gimana kalau kita bikin lagu Minang dengan genre kita gitu. Akhirnya ya itulah realisasinya Kak. Oke, susah-susah gampang nggak Bang merealisasikannya nih ke genre yang dimiliki Beroksi ini Bang, tapi tetap lagu Minangnya bagus gitu. Itu Eno mungkin yang lebih. Iya karena Bang Eno dia intinya nih. Kalau susah gampangnya sih sebenarnya kalau untuk genre genrenya sih kalau kita sih udah biasa ya kalau ska sama reggae. Mungkin kalau kesulitannya dari bikin liriknya seperti ini. Itu challenge buat kita. Challenge ya, selalu nih challenge harus kita takluki Bang ya. Iya, bikin lirik Minang tuh memang agak susah gitu. Susah Bang ya. Oke deh. Nah, ini ada satu lagi nih Bang bertanya. Apakah konsep musik yang dihadirkan di Beroksi ini selalu ada unsur reggae-nya gitu? Nah, karena memang kita emang suka musik reggae, jadi
Harus ada ya. Sepertinya iya memang karena memang genre kita kan ska. Oke. Reggae juga. Baik, ini ada lagi nih ya bertanya nih, masih dengan Yani nih di Balai Baru. Ini mungkin ke vokalisnya. Nah, boleh Vokalis dong. ya. Kita dengarkan lagu. Ketiduran vokalisnya. Jangan tidur ya. Ini gimana bisa slay banget pembawaan lagunya untuk vokalisnya. Terus karakternya kan kuat nih dengan karakter reggae-nya. Nah mungkin boleh dikasih gimana pengalamannya nih ketika membawakan lagu dari Beroksi ini nih, Bang Ibe. Silakan. Gimana? Gimana cara pembawaannya gitu supaya bisa slay banget untuk membawakan lagu dari Beroksi ini, Bang? Karena kan genrenya reggae ya, ska gitu. Mudah-mudah susah sih. Jadi kadang-kadang untuk sebelum kita bisa bawain lagu itu kita latihan dulu biar lebih enak pembawaannya. Oke. Gitu. Kalau karakter sih memang udah bawaan kali ya. Udah spontan aja sih ya. Spontanitas ya. Iya. Oke, siap. Jadi memang bawaan ya, Yani ya. Betul. Memang ini karakternya kalau Berox ini memang ke reggae, Bang ya. Iya, ke reggae, ke ska ya. Tapi lagu Minangnya bagus gitu Dusun Padangnya. Ini keunikannya gitu Dusun Padangnya ya. Terima kasih. Dan ini kalau boleh tahu nih Bang Eno sama teman-teman, ini kan ada 6 lagu. Cinto, Kala Deharato, dan itu yang paling populer sepertinya Bang ya. Iya. Iya, itu kapan dirilisnya tuh Bang? Cinto Kala Deharato itu dirilis di tahun 2024. Oke. Jadi pas kita lihat kita bikin lagu itu, kita lihat bagus ya, diterima oleh masyarakat. Kita coba buat untuk jadiin satu mini album di tahun 2025. 2025. Ya, di tahun ini. Oke, tahun ini ya dengan judul Pituah Patah Bacinto ya di albumnya. Itu punya filosofinya nggak sih Bang? Filosofi. Oke. Filosofinya ada. Boleh Bang Pandri nih. Ya, Pituah Patah Bacinto itu adalah salah satu judul lagu yang ada di mini album itu. Iya. Ya, kami kan setiap hari Rabu itu ada ngumpul Kak. Iya. Jadi kita diskusi nih apa kira-kira yang cocok untuk tema mini album ini. Kebetulan orangnya di sini nggak hadir. Jadi beliau pilihlah. Kayaknya Pituah Patah Bacinto enak dijadiin mini album, judul mini albumnya katanya. Karena juga ada beberapa filosofi yang lain juga langsung dari penciptanya kepada Eno. Ya, Eno. Lanjutin No. Filosofinya nih Bang, Pituah Patah Bacinto. Jadi Pituah Patah Bacinto ini spesial buat pemuda-pemudi yang lagi patah hati. Terkadang kan patah hatinya terlalu berlarut-larut. Iya, galaunya tuh luar biasa ya luar Bang. biasa sekali. Jangan sampai bahkan ada sampai yang bunuh diri. Makanya lagu ini kita ciptakan agar galaunya tidak terlalu galau lagi. Iya. Kemudian Pituah sendiri adalah nasihat, patah bacinto adalah patah hati. Jadi judulnya Nasihat Patah Hati. Jangan sampai berlarut-larut ya. Jangan sampai berlarut-larut. Kesedihannya gitu Dusun Buat yang Padangnya. lagi patah hati dengarkan lagu ini. Iya, keren lagunya Dusun Padangnya. Ini adalah yang sudah ada yang masuk nih Bang di WA perempat ya, dari Andi di Flamboyan. Beroksi biasanya tampil di mana nih? Apakah ada yang rutin jadwalnya Bang? Kemudian apa pengalaman manggung yang paling berkesan? Oke, boleh. Silakan siapa nih Bang yang ingin jawab pertanyaan dari Bang Andi di Flamboyan? Halo Bang Andi, kami Beroksi, salam kenal. Kalau sekarang kita ya fokus untuk promosi mini album ini. Untuk jadwal tetap kita belum ada. Dan panggung yang paling berkesan bagi kita itu ya di saat kita launching mini album pertama ini. Ya, sangat berkesan, banyak sekali suka dukanya, perjuangannya,
Ya pokoknya yang penting tetap semangat lah. Alhamdulillah lancar ya. Lancar ya. Oke deh. Nah, satu lagi nih Bang pertanyaannya, apa pengalaman manggung yang paling berkesan dari Berox ini? Oh, pengalamannya. Iya. Pengalamannya yang paling berkesan itu ya ketika kita bawain karya kita sendiri, audiensnya ikut menikmati, terus ikut ada juga yang udah banyak yang hafal gitu kan dengan lirik-lirik simpel dari Beroxy sendiri. Gitu. Oke. Itu yang paling berkesan bagi kami. Oke. Nah ini kalau boleh tahu nih Bang, dengan mini album ini gimana sih Bang proses produksinya, suka dukanya gitu Bang dalam mini album Pituah Patah Bacinto ini Bang? Boleh siapa nih Bang? Kok lemer ya? Bang Eno deh silakan. Oke, suka dukanya ya dari dukanya dulu ya. Iya. Kalau dari dukanya kan kita yang paling susah itu adalah nyari waktu yang buat mulai dari awal proses ya, dari ngetek, kemudian dari latihan, habis latihan udah oke, habis itu ngetek, habis ngetek langsung ke mixing, habis mixing bikin video klip. Nah, yang paling susah itu adalah nentuin waktunya itu. Nah, makanya album ini durasinya kita bikin 1 tahun, masa 6 lagu. Oke, 1 tahun untuk 6 lagu Bang ya? 6 lagu ya, karena masing-masing kita kan udah ada yang bekerja, ada yang kuliah juga. Arif dia kuliah juga gitu kan. Oke. Jadi memang itu butuh proses nih Dusun Padangga sampai saat ini hasilnya luar biasa gitu Dusun Padangga ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi nih Bang dari masih dari Andi di Flamboyan. Ada kiblat dalam bermusik enggak Bang? Kemudian sejauh ini apa ada musisi Minang yang aliran musiknya seperti Beroxy ini Bang? Silakan. Ayo Bang Pandri boleh? Ya, kiblatnya ya, dalam bermusik nih. Ya lebih ke ini yang kita idolai mungkin atau yang lagu-lagunya yang jadi inspirasi juga. Siapa musiknya tuh, jadi inspirasi bagi kami tuh, juga. Kalau untuk lokal kita ada suka Tip X, Shaggy Dog, terus ada Ras Muhammad juga. Kalau di Minang sendiri untuk reggae ada juga tuh Kak. Siapa Bang? Om Ted Ramnes, dulu namanya bandnya Demuaros. Ya. Oke. Ada lagunya di sini kita puterin nih. Oke. Jadi sana Bang ya inspirasi ya musisi Minang ya. Iya. Sama aliran musiknya. Baiklah. Nah, kalau untuk dari 6 lagu dalam mini album Pituah Patah Bacinto ini, selain dari Cinto Kalah Deharato, kemudian kalau nggak salah tadi yang terakhir ada ini Bang ya, Pulang Basamo ya? Iya, Pulang Basamo. Nah, Pulang Basamo itu diciptakan sama Bang Eno kah atau memang lagu dari penyanyi lain diulang balik lagunya? Lagu baru ya Kak, lagu diciptain baru. Eno. Ini semua rata-rata ciptaan Bang Eno ya lagunya ya? Alhamdulillah Kak. 90%. Wah, hampir 100% ya. Ini kok Pulang Basamo ceritanya apa nih Bang inspirasinya ini? Sebenarnya inspirasinya sih rindu teman-teman masa kecil aja ya. Sekarang kan kita udah besar di umur, apalagi udah punya keluarga kan. Pasti sibuknya masing-masing sama keluarga. Ada yang udah keluar kota, ada yang merantau. Dari situlah inspirasinya, pengen ngumpul lagi gitu, pulanglah ke kampung gitu, ramein lagi. Baik, Pulang Basamo judul lagunya ya. Nah, kalau Santai Kawan. Inspirasinya tuh apa tuh? Kalau Santai Kawan inspirasinya pengen bikin waktu itu pengen bikin lagu buat yang gampang, simple untuk tongkrongan gitu. Oke. Itu inspirasinya. Jadi karena kesantaian itu santai. Ada karyanya gitu Iya, bener, Kak. Kemudian ada lagi nih Sabana Sayang. Nah, inspirasi dari lagu itu apa juga tuh Bang? Jadi waktu itu setelah bikin lagu Cinto Kalah Deharato, kemudian dicoba lagi pengen bikin
lagu, dapat masukan dari teman, bikin lagi katanya kan. Coba-coba bikin, kemudian baru refnya dapat, pengen bikin lagu Minang yang refnya itu katanya berulang-ulang gitu. Maka refnya cinto denai ka adia. Dari situlah jadi Sabana sayang ya, cinta kali ya. Iya. Sayang sekali. Sayang sekali. Selain itu apa lagi nih Bang? 6 lagu. Ada nih Dayo Ado apa? Nih Ado Dayo Tiado. Arif yang ciptakan. Boleh Bang Arif ceritakan dulu nih ini apa inspirasinya tuh Bang? Paling fantastis ini. Silakan Bang Arif. Kalau untuk Ni Ado Dayo Tiado itu musiknya lebih idealis sebenarnya. Agak berbeda dengan 5 lagu lainnya. Di musik memang sangat ditegaskan kepada ska musik. Kemudian kalau mengenai lagu lirik di dalam menceritakan tentang seseorang yang menginginkan seorang laki-laki yang menginginkan perempuan. Tetapi dibatasi dengan orang tua si perempuan tidak mengizinkan anaknya dengan si laki-laki tersebut. Mungkin karena harta si cowok ini nggak ada gitu. Tetap mengenai ini kayaknya pribadi ya Bang ya. Sebenarnya waktu itu membuat liriknya sebenarnya rame-rame. Kita sama-sama bikinnya. Cuma lebih di dalam musik mungkin Arif lebih banyak menyampaikan pendapat di dalam penataan musiknya. Jadi semuanya ini kayak inspirasi dari kisah sendiri kah atau memang kisah dari teman-teman Bang ya? Terciptalah sebuah lagunya ya kayaknya nih ya. Cuma kalau saya pribadi memang pernah tuh mengalami dulu. Pernah ya Bang ya. Cinta-cinta monyet dulu. Dibilang sama orang tuanya janganlah sama dia minimal cari yang setara lah sama kita gitu. Sama anaknya dibilang seperti itu karena dia orang kaya deh. Baik, ini memang kisah pribadi. Baik, boleh Dusana Pandanga, silakan, kita akan masih buka satu pertanyaan lagi deh ya, karena sebelum kita mengakhiri program Minang Keratu ini Dusana Pandanga, silakan ke line telepon di 0751 8121414 atau di 0811 66092440 di chat WA perempat Dusana Pandanga ya. Karena ini ada abang-abang kita dari Beroksi, ini musisi Minang yang genre arahnya ke ska sama reggae Bang ya. Nah, itu ada 6 lagu Dusana Pandanga di mini album Pituah Patah Bacinto. Kemudian ada apa lagi Bang? Cinto Kala Deharato. Kemudian Sabana Saya, Santai Kawan, Ni Ado Dayo Tiado, dan Pulang Basamu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, media sosialnya Beroksi ini di mana nih Bang? Apa aja nih gitu? Bukan di mana ya? Apa aja nih Bang mensosnya? Kita ada YouTube buat Dusana Pandanga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. YouTube-nya kita Beroksi Official. Jadi situ boleh ya Dusana Pandanga. Beroksi Band Official. Siap. Dan juga ada Instagram kita. Jangan lupa follow. Ada Beroksi Official. TikToknya juga ya. Dengan nama sama ya Bang ya? Sama. Beroksi Official. Baiklah, kita nih hampir di ujung acara nih Bang. Apa nih harapan kedepannya dengan Beroksi ini Bang? Mungkin dari Bang Ibe dulu sebagai vokalis. Silakan harapannya. Apa nih Bang harapannya untuk Beroksi nih Bang? Harapannya buat Beroksi semoga masih tetap semangat untuk berkarya. Amin. Ya seperti quotes yang pernah kita bikin ya, tetaplah berkarya walaupun seluruh dunia menganggapmu percuma. Wah seru nih ya quote-nya. Oke, kalau dari Bang Eno nih harapannya apa nih untuk Beroksi Bang?
Harapannya yang pasti ya, semoga tim kita semakin solid, semakin kompak, dan bisa bikin karya lagi yang bisa menghibur masyarakat di Sumatera Barat ataupun di Indonesia. Internasional gue dapat Bang ya? Insya Allah. Oke deh, kalau untuk Bang Arif nih apa nih harapannya untuk Beroksi? Kalau saya harapannya terus berkarya, melahirkan karya-karya baru sampai nggak ada batasnya gitu. Terus-terusan berkarya. Nggak ada batasnya ya. Nah kalau untuk Bang Pandri nih, apa Bang harapannya untuk Beroksi? Harapannya semoga yang pastinya sehat-sehat terus untuk kita semua. Semangat terus untuk berkarya, tetap produktif. Terus ya semoga karya-karya Beroksi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Amin. Oke deh, kita doain semuanya Dunsana Padangnya semoga lancar dan semoga bisa ada karya lagi ya Bang ya. Amin. Iya, kalau ada karya baru bisa dihubungi lagi nih ya kayak gini ya. Siap. Iya. Bisa tampilkan lagi apa saja karya-karyanya, karena ini unik Dunsana Padangnya, lagu Minang tapi dikemas dengan genre ska sama reggae. Nah, dan tentunya itu lagunya, video klipnya juga unik gitu Dunsana Padangnya. Jadi mungkin kalau mau lihat gimana boleh disilahkan di YouTube-nya Dunsana Padangnya ya. Dan tentunya Dunsana Padangnya sampai di sini juga untuk program Bidang Kreatif kita untuk edisi hari Rabu 5 November 2025. Dan terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah mendengarkan kita di kanal YouTube-nya Pro4 RRI Padang dan juga di RRI Digital Dunsana Padangnya. Jadi kita akan berjumpa di Rabu depan Dunsana Padangnya dengan narasumber yang berbeda. Jadi tetap bersama kami terus Dunsana Padangnya dan kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang indah lama ditinggalkan katiko kita lagi sayangnya tapi baak kacaro mamaso inyo banananda niyo jode nailai do mungkin karena denai indah bapunyo atau style denai nan biasa saja kini sadar diri denai membaca diri patah pasti tumbuh hilang pasti baganti sama nuang denai di tepi rumah tak cagui hati mandang api tua dari bundo usah di kana juo masuk kita nan lah balalu biarlah saja balalu kini ambia elok buang buruahnya sabar menanti panggantinya yang sampai muda baputui aso percaya samonan kuaso indah kini bisua inyo pastikan tibo karena denai indah bapunyo atau style denai nan biasa saja kini sadar diri denai membaca diri patah pasti tumbuh hilang pasti baganti usah di kana juo masuk kita nan lah balalu biarlah saja balalu
ambia elo buang buruanyo Sabah menanti panggantinyo Jangan sampai muda baputui aso Picayo samonan kuaso indah Kini biswa inyo pastikan tibo Tapi rumah tak cagui hati mandang api tua dari bundung Usah di kana juong Masuk kita nan lah balalu Biarlah saja balalu Kini ambia elok buang buruanyo Sabah menanti panggantinyo Jangan sampai muda baputui aso Picayo samonan kuaso indah Kini biswa inyo pastikan tibo Ambia elo buang buruanyo Sabah menanti panggantinyo Jangan sampai muda baputui aso Picayo samonan kuaso indah Kini biswa inyo pastikan tibo Indah Kini biswa inyo pastikan tibo